Pada zaman dahulu, kala hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan, namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semuanya dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Di ladang, ibu Darmi bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan hasil panen. Besok dia akan menjualnya ke pasar. Ia tidak mempedulikan perutnya yang lapar. Setelah itu, ia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskanlah dia dari sifat malasnya." Esokan harinya, ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ibu ke pasar. Nak, ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita." "Ah, nggak mau bu, nanti kulitku kotor, apalagi pasar, kan becek. Aduh, aku nggak bisa ngebayangin kulitku yang bersih ikutan kotor." Akhirnya ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. "Bu, bedakku habis, tolong belikan bu." "Iya, besok ibu belikan, tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli." Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya ke pasar. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang teman Darmi menghampiri dan bertanya, "Hai Darmi, kamu mau kemana?" "Aku mau ke pasar." Teman Darmi melihat ibu Darmi dengan pandangan bertanya, "Dia siapa Darmi? Ibumu ya?" Darmi yang tidak ingin temannya tahu jika ia mempunyai ibu yang kotor dan jelek, segera menjawab, "Oh dia pembantuku, tentu saja bukan ibuku." Betapa sedih saat ibu Darmi mendengarnya, namun hanya ditahan dalam hati. Dalam perjalanannya, Darmi bertemu dengan teman yang lain. "Darmi, kamu mau kemana?" "Aku mau ke pasar." "Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apakah dia ibumu?" "Bukan, dia bukan ibuku, dia pembantuku." Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih betapa anaknya mengakuinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga ia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu temannya yang lain. "Darmi, tumben kamu pergi ke pasar." Siapa yang berjalan di belakangmu?" "Itu pembantuku." Ibu Darmi, ia sudah tidak tahan lagi. Dia pun berdoa dalam hati. "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jerah." Setelah ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi, "Ah ibu, tolong aku, ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi?" Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu.
Maafkan aku, Nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Ampun, Bu. Ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Darmi merintih sambil menangis, meminta ampun kepada ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Darmi harus tetap menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tebing hingga sekarang batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis.